Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Setelah kalian tadi melaksanakan sholat duha dan juga pembelajaran, nah sekarang kita akan melanjutkan kepada sesi tanya jawab ya, tentang apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan ataupun curhat dan apa sajalah ya. Silakan nanti kalian, Bapak berikan waktu untuk kalian bertanya dan nanti kita bahas tentang pertanyaan itu. Siap ya? Baik, sekarang siapa yang ingin bertanya? Baik, siapa namanya? Ya, Revi Mariam ya. Pak, izin bertanya, saya mendengar banyak publik figur yang sekarang itu menganut hidup minimalis. Apakah hidup minimalis itu ada dalam Islam? Baik, ada pertanyaan yang bagus dari Revi Mariam ya. Pertanyaannya, banyak para artis ya, kemudian public figure yang sekarang menganut hidup minimalis. Apakah minimalis itu ada dalam Islam? Nah, sekarang ini sebagai pengetahuan ya. Di YouTube ya, ada seorang yang intens sekali yang fokus membahas mengenai hidup minimalis. Salah satunya adalah Sherly Anavita Rahmi. Kemudian juga Raditya Dika. Mereka mempromosikan hidup minimalis. Nah, apakah ada dalam Islam? Minimalis ini dikemukakan oleh orang-orang Barat ya. Digembar-gemburkan oleh orang-orang Barat, padahal konsepnya ada dalam Islam. Contohnya begini, di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman, ciri orang yang termasuk hamba Allah yang maha pengasih. Di ayat 67 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Disebutnya di situ ciri hamba Allah itu walladzina idza anfaqu, yaitu orang-orang yang ketika menginfakkan, membelanjakan hartanya, lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama, dan ada di antara keduanya. Ini kira-kira hidup minimalis bukan? Hidup sederhana bukan? Tidak boros dan juga tidak kikir. Ini hidup sederhana. Jadi konsep dalam Islam, salah satu ayatnya ada di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Nah, jadi dari satu ayat saja ini kita sudah paham bahwa hidup sederhana atau hidup minimalis ini konsep dalam Islam. Bahkan bukan hanya konsep, ini sudah dijalankan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya. Mereka bermewah-mewahan tidak? Tidak ya, bahkan Rasulullah itu walaupun kepala negara tapi hidupnya gimana? Sangat sederhana. Sampai tidur saja di palapah korma ya. Nah, ketika bangun itu ada tapakna gitu. Ya, berarti itu hidup sederhana. Padahal beliau itu kepala negara. Umar bin Khattab, beliau adalah khalifah, tapi hidupnya gimana? Rumahnya gimana? Sederhana. Nah, itu konsep sederhana ini, konsep hidup minimalis ini ada di dalam Islam. Nah, sekarang apa prinsipnya? Bagaimana caranya supaya kita hidup sederhana, minimalis? Satu, orientasinya kebutuhan, bukan keinginan. Cung ya, punya HP Cung? Ya, punya HP? Nah, kebutuhan atau keinginan? Ayo, kebutuhan boleh ya. Kebutuhan, Pak, saya kan mau komunikasi ya. Nah, kebutuhannya apa? WA, internetan ya, IG. Nah, terus lamun aya model terbaru, model yang terbaru ada lagi aya hoyong teu. Berarti itu keinginan. Padahal fungsinya sama. Nah, itu keinginan, bukan kebutuhan. Jadi orientasinya apa? Orang yang sederhana itu orientasinya kebutuhan, bukan keinginan. Nah, tinggal kita ukur saja diri sendiri. Punya pulpen? Berapa? Oh, satu, alhamdulillah ya. Nah, kalau misalnya punya pulpen satu, fungsinya apa? Butuhnya satu kan?
Nggak mungkin kita punya 5 tapi dipakai 5-5-nya gitu, enggak kan? Cuma 1. Nah, berarti kita sudah orientasinya ke kebutuhan. Yang kedua, orang yang sederhana, orang yang minimalis itu orientasinya fungsi bukan gengsi. Fungsi bukan gengsi. Nah, yang tadi seperti tadi HP itu. Lamun gengsi mah kumaha? Ipon ya. Hoyong ipon ya. Diberena naon? Epon ya. Hoyong HP ipon. Padahal fungsinya sama enggak? Ya sama. Bahkan iPhone itu lebih rumit, harus upgrade, harus apanya. Kalau Android anteng we katanya. Nu bapak atau 10 tahun tuh. Anteng we katanya. Nah, orientasi yang kedua apa? Fungsi bukan gengsi. Kemudian yang ketiga. Nah, ya yang ketiga pergantian bukan penambahan. Punya senal berapa? Satu ya. Nah, bukan ditumpuk ya. Misalnya hiji masih bagus kene, beli lagi sampai 10 gitu. Nah, heureun moal. Heureun ya. Jadi orientasinya apa? Pergantian bukan penambahan. Ieu tos butut diganti gitu kan. Nu eta dipuceun gitu ya. Bukan ditumpuk jadi banyak. Di lemarinya pinuh tuh ku acuk. Pinuh ya. Dipakai semuanya enggak? Enggak. Nah, berarti bukan pergantian tapi penambahan ya kan? Tiap tahun nambah 2 atau nambah tilu. Pinuh di lemari. Nah, orang yang minimalis gimana? Bukan ditambah tapi diganti. Nah, anu tos kaanggo didonasikan dan lain. Jadi ada 3 prinsip dalam Islam itu. 1, orientasinya apa tadi? Kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, fungsi, bukan gengsi. Yang ketiga, pergantian, bukan penambahan. Ya, jadi konsep dalam Islam seperti itu tentang hidup minimalis. Nah, siap nggak kita hidup minimalis? Siap. Ya, jadi lebih baik hidup minimalis. Mual seurteuing pikiran ya, dan teman-teman yang lain ya, itu bahwa minimalis ada di dalam Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.